Seorang anak berusia 12 tahun, siswi kelas 6 SD di Medan, tega menghabisi nyawa ibu kandungnya sendiri. Publik gempar bukan hanya karena usia pelaku, tapi karena pengakuannya yang mengejutkan. Aksi itu terinspirasi dari game murder mystery dan anime Detektif Conan. Apakah benar layar ponsel bisa mengubah seorang menjadi pembunuh? Mari kita bedah kronologinya. Kasus ini terjadi di Jalan Dwi Kora, Medan Sunggal pada Rabu 10 Desember 2025. Pelaku berinisial AI, 12 tahun, tinggal bersama ibunya, FS 42 tahun, dan ayahnya dan seorang kakak. Di balik pintu rumah, hubungan ibu dan anak ini ternyata sudah lama retak. AI merasa sering dimarahi dan dicubit. Puncaknya, sang ibu menghapus game online favorit di ponsel AI. Bagi AI, itu adalah dunia tempat ia melarikan diri dari tekanan. Rasa sakit hati yang menumpuk berubah menjadi dendam yang dingin. Kita masuk ke momen paling kelam dalam kasus ini. Pukul 4 subuh di Jalan Dwi Kora, suasana rumah sangat sunyi, hanya terdengar suara kipas angin. Namun, di dalam kepala AI, rencana yang dia pelajari dari layar ponselnya mulai dijalankan. AI turun dari tempat tidur tingkatnya dengan gerakan yang sangat tenang, ketenangannya yang tidak wajar bagi anak seusianya. Ia melangkah menuju dapur, mengambil sebuah pisau yang sudah ia tandai sebelumnya. Disinilah pengaruh game murder mystery itu terlihat nyata. Ia tidak ragu. Kembali ke kamar, ia mendapati ibunya FS sedang tertidur pulas dalam posisi menyamping. Tanpa ada adu mulut, tanpa ada peringatan, serangan pertama dilancarkan. Polisi mengungkap detail yang sangat mengerikan. AI mengincar area vital. Tusukan pertama diarahkan ke bagian leher dan dada. Metode yang sering yang ia lihat melumpuhkan korban dengan cepat. Saat sang ibu terbangun karena rasa sakit dan mencoba memberikan perlawanan yang lemah, AI justru semakin membabi buta. Ia menghujamkan pisau itu sebanyak 26 kali. Berdasarkan hasil olah TKP, tidak ada teriakan histeris dari AI. Ia melakukan dengan presisi yang mengerikan, seolah-olah sedang menyelesaikan sebuah misi dalam permainan. Darah memercik ke dinding dan sprei. Sang ibu sempat mengerang kesakitan. Suara itulah yang akhirnya memecah kesunyian rumah dan membangunkan sang ayah serta kakaknya yang tidur di lantai atas. Saat mereka mendobrak pintu kamar, mereka menemukan pemandangan yang takkan pernah bisa mereka lupakan. AI berdiri di kegelapan memegang pisau di samping ibunya yang sudah tidak berdaya. Kenapa pisau? Kenapa se-ekstrim itu? Dalam pemeriksaan, AI memberikan pengakuan yang membuat bulu kuduk merinding. Ia mengaku terobsesi dengan game bertema murder mystery dan serial detektif Conan. Polisi mengungkap bahwa AI mempelajari cara mengeksekusi niatnya dari adegan-adegan di media yang ia tonton. Ia melihat bagaimana tokoh di sana menggunakan pisau untuk menghabisi target. Game tersebut memberinya metode, sementara kemarahan di rumah memberinya alasan. Polisi bergerak cepat setelah memeriksa 16 saksi dan rekaman CCTV di sekitar rumah yang membuktikan tidak ada orang luar yang masuk. AI ditetapkan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Karena usianya yang masih 12 tahun, polisi mengupayakan proses diversi, penyelesaian di luar peradilan pidana, sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. AI kini berada di bawah pengawasan ketat dan pendampingan psikolog forensik untuk mendalami kondisi kejiwaannya. Kasus di Medan ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Media seperti game dan anime memang hiburan, tapi tanpa pendampingan dan komunikasi keluarga yang sehat, fantasi bisa menjadi tragedi nyata. Bagaimana menurut kalian? Apakah media yang bersalah ataukah ada sistem pendukung di rumah yang gagal?